Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kaifa halukum ayuha talaba rahimani wa rahimakumullah. As'alullah ta'ala an yahfazakum aynama kuntum. فإن شاء الله في هذا اليوم سنستمر درسنا في مادة النحو. وقبل ذلك علينا أن نراجع المادة الماضية، المادة التي درسناها في الأسبوع الماضي. في الأسبوع الماضي قد درسنا عن تعريف الكلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بمعنى أن الكلام لا بد أن يجتمع فيه أربعة أمور. نعم، كما قلت لكم في الأسبوع الماضي أن للكلام شروط يجتمع هذه الشروط في الكلام. فالأول، الشرط الأول هو اللفظ. اللفظ هو صوت مشتمل على بعض حروف الهجائية، كمثل نقول باء ألف باء، فنرتب هذه الحروف لتكون كلمة. فالكلمة هي باب، فباب هذه هي اللفظ. كما قلنا مثلا مدرسة، هذه اللفظ. كما نقول مثلا قلم سورة، قميص، فصل، نقول هذا يعني هذه الكلمات هي اللفظ. إذن الشرط الأول هو اللفظ. الشرط الثاني يعني مركب بمعنى مؤلفا من كلمتين أو أكثر. نقول باب كبير، فلا يكفي بأن نقول باب. فإن شئنا نزيد بعد الباب كلمة واحدة، باب كبير هكذا. وباب كبير نقول هاتين الكلمتين بمعنى مركب. والثالث الشرط الثالث مفيد، أي يحصل سقوط الكلام عليه، بمعنى الكلمات التي سمعناها مفيدة. كما قلت لكم باب كبير، لما سمعتم باب كبير تفهمون أن الباب كبير، هكذا عرفتم هيئة الباب
wa hiya kabirun. Farabi' ay yakuna bil wad'i, ay bima'na kama wada'ahu al-Arab bi an yakuna al-arabiyya aw al-kalimah min kalamihim, min kalamil Arab. Fala naqul mathalan fi al-lughati al-arabiyyah qulpan, fil arabiyyah qalamun. Fala naqul pulpen, tidak pulpin, la, lianna pulpin laysa min kalamil Arab. Fa nantiqu al-arabiyyah aw al-kalimat kama wada'ahu al-Arab. Baik, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang pengertian atau definisi kalam, sebagaimana yang disampaikan oleh pengarang matan al-Jurumiyah, bahwasannya kalam, ya, pembicaraan itu adalah al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu lafaz yang tidak hanya memiliki satu kata atau dia bisa menjadi dua kata yang dapat dipahami oleh pendengar dan sesuai dengan kalimat atau tatanan yang diletakkan oleh orang Arab dalam bahasa Arab. Baik. Sehingga kalam atau pembicaraan itu memiliki 4 syarat supaya dikatakan sesuatu itu kalam, ya, menjadi pembicaraan. Yang pertama tadi lafzun, ya, lafaz. Lafaz itu maksudnya adalah kalimat, rangkaian dari huruf-huruf hijaiyah seperti ba, alif, ba, jika kita gabungkan menjadi babun. Lalu yang kedua murakkabun, dia ditambah menjadi 2 kata atau 3 kata, ya. Artinya kata itu tidak diucapkan sendiri seperti Ustaz katakan babun, tidak, dia harus ditambah 1 kata lagi supaya dia murakkabun. Maka Ustaz katakan babun kabirun, maka ini sudah menjadi lafzun dan murakkabun, babun kabirun. Lalu syarat yang ketiga adalah mufidun. Mufidun artinya pembicaraan yang diucapkan itu dipahami maknanya, dipahami maksudnya, sehingga pembicaraan dikatakan sempurna. Maka ketika Ustaz katakan babun kabirun, itu pintu yang besar, maka kita paham bahwasanya, ya, pintu itu, ya, bentuknya, ya, besar. Atau jika Ustaz katakan ana adhabu ilal madrasati, maka kita tahu bahwasanya saya mau pergi ke sekolah. Namun jika Ustaz katakan ana azhabu, saya mau pergi, ya, tanpa ada kata-kata yang menjadikan dia mufid, tanpa ada kata-kata yang menjadikan dia dipahami, ya, sempurna pembicaraannya, maka harus ditambah dengan kalimat atau kata yang dapat dipahami dari pembicaraan tersebut. Contoh, ana azhabu ilal madrasati, saya mau pergi ke sekolah, atau saya pergi ke sekolah. Maka dipahami tujuan berangkat atau perginya ialah ke sekolah, seperti itu. 6. Mungkin ini murojaah kita, ikhwah, ya, murojaah kita pada minggu yang lalu. Lalu antum bisa membuka, ya, halaman 12, ya.
halaman 12 ya. Antum silakan membariskan, anak dikte ya. Insyaallah beberapa kalimat yang gharib, yang asing akan kita terjemahkan insyaallah. Nahwu qauluka al-ilmu nafi'un. Contoh ya, perkataanmu al-ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Maka ini adalah contoh dari al-kalam ya, ini contoh dari al-kalam. Wa nahwu qawlihi ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya melakukan pembicaraan ya kepada Musa. Artinya kita paham ya dari kalimat ini ya, karena dia terpenuhi syarat-syaratnya ya. Dia lafzun, dia murakkabun, dia mufidun, dan dia sesuai yang diletakkan oleh orang Arab pada bahasa Arab. Wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung pada niatnya. Artinya kita paham ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terpenuhi 4 syarat al-kalam ya. Jadi kalam apapun yang antum ucapkan harus terpenuhi 4 syarat ini ya, supaya kalam antum dikatakan ya kalamun arabiyyun mufidun ya, pembicaraan yang sesuai dengan diletakkan oleh orang Arab dan yang sempurna, yang dapat dipahami ya. Ketika antum ingin membuat sebuah tulisan dalam bahasa Arab, maka itu antum harus perhatikan ya. Antum ingin membuat cerita kegiatan antum ya selama 24 jam dikatakan, mulai antum dari bangun subuh ya sampai antum tidur lagi, itu antum menceritakannya ya, pedomannya ialah empat syarat ini, supaya apa? Supaya kalam yang antum tulis di buku antum itu ya dapat dipahami oleh orang yang membacanya atau orang yang mendengar itu. Baik. Fa kullu min hadhihi al-jumal kalamun nahwiyyun li tawaffur syurut al-mutaqaddimah fiha. Nah, contoh yang disebutkan di buku ini, al-ilmu nafi'un wa kallamallahu Musa takliman innamal a'malu binniyah, semua ya jumlah ini ya, semua contoh kalimat-kalimat ini ya adalah kalamun nahwiyun, adalah pembicaraan yang sesuai dengan nahwu ya. Karena apa? Litawaffuri syurut, karena terpenuhinya syarat-syarat al-mutaqaddimah, syarat-syarat yang sebelumnya disebutkan. Wahia, ini antum perlu ingat pada pembelajaran ini, min syurutul kalam hiya al-lafzu, at-tarkibu, al-ifadatu wa al-wad'u ya. Di baris paling bawah, di paragraf paling bawah ya, pada penjelasan matan al-jurumiyah. Nah ya ikhwah, jadi intinya ialah bahwasannya al-kalam dalam Arab ya, al-kalam dalam bahasa Arab itu harus terpenuhi 4 syarat. Yang pertama al-lafzu, yang kedua al-murakkabu, yang ketiga al-ifadatu, dan yang keempat al-wad'u al-arabi, sesuai yang diletakkan oleh orang Arab. Baik, antum bisa buka halaman yang ke-13 ya, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Da' alama sahih amama al-kalam nahwi wa alamat khata amama ghairuhu ma'a bayan sabab. Ya. Contohnya di sini ikhwah, yang al-alif al-kitabu. Al-kitabu ini kalamun nahwiyun atau tidak? Terpenuhi enggak syarat-syaratnya? Ya. Kalau tidak terpenuhi maka kita buat X. Nah, yang di alif ini X ya, berarti tidak
dia bukan kalamun nahwiyun, bukan kalam yang sesuai nahu, kaidah nahu yang 4 syaratnya itu ya. Alasannya apa? Li'annahu ghairu murakkabun, karena dia tidak apa? Tidak murakkab, tidak memiliki kalimat tambahan ya, yang menjadikan dia murakkab. Murakkab itu menjadi 2 atau 3 ya, tersusun menjadi 2 atau 3 ya. Kalau Ustaz katakan al-kitabu mufidun, al-kitabu mufidun ya, buku yang bermanfaat, maka kalau anak ucapkan buku yang bermanfaat, maka ini adalah kalamun nahwiyun karena terpenuhi syarat-syaratnya ya. Dia tidak harus lebih dari tiga kata atau 3 kalimat ya, supaya dia menjadi kalamun nahwiyun. Tidak. Artinya jika kita mengucapkan 2 kalimat atau 2 kata dalam bahasa Arab ya, kita dapat memahami maksudnya, maka itu sudah termasuk memenuhi 4 syarat itu ya. Jadi tidak harus 2 kata, tidak harus 10 kata atau 10 kalimat, 9 kalimat, enggak. Jika dengan 2 kata atau 2 kalimat kita sudah memahami pembicaraan, maka dikatakan terpenuhilah syarat-syarat syarat-syarat yang 4 itu ya. Lalu oleh karenanya jika Ustaz katakan al-kalam al-kitabu mufidun, buku yang bermanfaat, maka kita paham ya bahwasanya pembicaraan yang dimaksud ialah buku ini bermanfaat. Nah, oleh karenanya jika dikatakan al-kitabu saja, al-kitabu dia tidak dipahami, sehingga dia bukan kalamun nahwiyun. Alasannya apa? Sebabnya as-sabab li'annahu ghairu murakkab, karena dia tidak murakkab, tidak tersusun dari 2 kata atau lebih. Idza bada'ad darsu, yang ya, idza bada'ad darsu, jika pelajaran telah dimulai. Jika, kalau ada kalimat jika ini kan kita pengen ada kelanjutannya ya. Jika saya berhasil, nah, kalau misalnya Ustaz diam aja, teman-teman enggak paham ya, artinya belum kalamun nahwiyun ya, pembicaraannya tidak dapat dipahami, belum jelas. Nah, alasannya apa? Berarti idza bada'ad darsu ini khata, dia bukan kalamun nahwi. Maka jawabannya yang benar adalah ya, idza bada'ad dars najtahidu, jika telah dimulai pembelajaran maka bersungguh-sungguhlah. Idza bada'ad dars ijtahidu, jika telah dimulai pembelajaran bersungguh-sungguhlah. Berarti maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam belajar, dipahami dia. Nah, jika dia bukan termasuk kalamun nahwiyun, apa sebabnya? Mas sebab dia sudah lafzun, sudah murakkabun ya. Berarti yang kurang adalah li'annahu ghairu mufidun ya, li'annahu ghairu mufidun ya, li'annahu ghairu mufid, karena dia tidak sempurna, tidak dipahami ya, pembicaraannya itu tidak sempurna penyelesaiannya ya. Nah, li'annahu ghairu mufid ya. Jim ya, al-mustasyaru mu'taminun ya. Al-mustasyar ya, apa artinya al-mustasyar ya? Al-mustasyar artinya ya permusyawaratan ya, musyawarah yang mu'tamanun ya, yang dipercaya ya.
Al-mustasyaru mu'tamanun, ya, atau mu'taminun, ya. Artinya penasehat atau hakim atau wasit yang dipercaya. Nah, berarti kita paham, ya, paham dari situ bahwasanya maksud dari pembicaraan ini adalah hakim, wasit atau pemberi nasihat misalnya, ya, itu dipercaya, ya, dapat dipercaya. Nah, kita paham, maka dia sahih kalamun nahwiyun. Maka tidak ada sebab untuk kita menyalahkan contoh yang ketiga ini, ya, pada jim ini. Baik. Lalu selanjutnya arak musani da kull kalimatin min al kalimatil atiyah fi kalamin nahwiyin murakkabun min kalimataini. Ya. Coba kita, ya, buat kalimat yang di bawah ini, ya, Zaidun al-maktabatu asy-syamsu, ya. Ini kita buat menjadi kalamun nahwiyun, ya, murakkabun, ya, menjadi 2 atau 3 kata, ya, sehingga kita dapat memahami maksud dari kalimat ini, ya. Kalau kita jadikan dia murakkab menjadi 2 kata atau lebih, maka kita dapat memahami, ya, pembicaraan atau kalam yang dimaksud. Yang pertama Zaidun. Zaidun ini tentunya nama orang, ya. Zaidun. Kita mau kita sifati apa Zaidun ini supaya pembicaraan dapat dipahami, ya. Bisa kita buat misalnya Zaidun mujtahidun, ya. Zaidun seorang yang bersungguh-sungguh. Dapat dipahami. Berarti silahkan antum buat contoh dari Zaidun ditambahkan satu kalimat yang menjadikan Zaidun ini dapat dipahami maksudnya apa dia. Yang kedua al-maktabatu, ya, contohnya al-maktabatu kabiratun misalnya, perpustakaan yang besar. Silakan antum buat contoh dari al-maktabatu, ya. Lalu yang selanjutnya asy-syamsu, matahari, iya. Asy-syamsu, ya, azimatun, ya, atau asy-syamsu muniratun, ya. Asy-syamsu muniratun, ya, matahari yang terang misalnya seperti itu. Atau bisa juga asy-syamsu kabiratun, bisa juga, ya. Artinya silakan antum buat kalimat, ya, menggunakan kata-kata yang disediakan di halaman ke-13 ini supaya menjadi kalam, ya, supaya menjadi pembicaraan yang sempurna. Baik. As-salis da kull kalimatin min al-kalimat al-atiyah fi kalamin nahwiyyin murakkabun min aktsar min kalimataini. Nah, tadi yang nomor 2, tamrin atau latihan nomor 2 itu maksimalnya 2 kata, ya. Sekarang yang tamrin yang ketiga, latihan ketiga ini, ya, lebih dari 2 kata. Ya, di sini kalimatnya adalah al-ma'u. Ya. Al-ma'u kira-kira apa? Ya. Ashrabul ma'a fi sabahi. Ashrabul ma'a fi sabahi. Karena antum kelas 11, insyaallah kalimat atau mufradat antum sudah banyak. Ashrabu al-ma'a fi sabahi. Saya minum air di pagi hari. Nah, silakan antum buat kalimat dari al-ma' selain yang ana contohkan. Yaktubu. Ya, yaktubu. Yaktubu berarti dia menulis. Ya. Misalnya Zaidun
yaktubu ad-darsa fil baiti. Zaid ya sedang menulis pelajaran di rumah. Silahkan, itu lebih dari 2 kalimat atau 2 kata. Yang ketiga lam. Ya. Lam artinya belum ya. Gimana kita meletakkan atau menjadikan lam ini kalam ya, yang mufid ya. Kalam yang dapat dipahami. Lam uraji' ad-darsa ya, al-madiyah ya. Atau lam uraji' al-Qur'ana lam uraji' al-hibza. Misalnya ana lam uraji' al-hibza, saya belum ya mengulang hafalan. Silakan antum buat kalimat ya ikhwah ya, sesuai dengan latihan yang tersedia di halaman 13. Baik. Sampai di sini ikhwah insyaallah pelajaran kita ya. Semoga bermanfaat ya. Ana harap antum dapat memahami pembelajaran kita hari ini, karena insyaallah pembelajaran kita ini sangat simpel ya, sangat mudah insyaallah. Antum perlu fokus saja insyaallah ya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.